Azab bagi tentara Zionis penjajah Palestina. Para tentaranya ditemukan tewas disambar roket Hamas di dekat Rafah. מפקדים הרוגים, עוד תשתיות מושמדות, ואני מקווה שהלחץ הזה מביא אותנו גם להשגה בעוד מטרה אחת חשובה של השבת Beberapa tentara Israel ditemukan tewas akibat serangan roket militer Hamas di dekat kota Rafah, jalur Gaza, pada hari Minggu kemarin. Pada hari yang sama, pejabat kesehatan Palestina mengatakan setidaknya puluhan orang tewas menjadi korban di Rafah dengan serangan Hamas kepada Zionis. Sayap militer Hamas, Brigadir Al-Qassam, mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap penyeberangan Kerem Shalom ke Gaza yang menurut Israel telah menghabisi banyak tentaranya itu. Militer Israel mengatakan 10 proyektil diluncurkan dari Rafah di Gaza Selatan menuju area penyeberangan yang menurut mereka sekarang ditutup untuk truk bantuan yang menuju ke wilayah pesisir tersebut. Sayap militer Hamas mengatakan mereka menembakkan roket ke pangkalan militer Israel di persimpangan tersebut, namun tidak mengkonfirmasi dari mana mereka menembakkannya. Media yang dikelola Hamas mengutip sumber yang dekat dengan kelompok tersebut mengatakan penyeberangan komersial bukanlah sasarannya. Lebih dari 1 juta warga Palestina berlindung di Rafah dekat perbatasan dengan Mesir. Tak lama setelah serangan Hamas, serangan udara Israel menghantam sebuah rumah di Rafah yang menghabisi beberapa orang dan melukai puluhan lainnya. Militer Israel mengkonfirmasi serangan balasan tersebut dengan mengatakan bahwa serangan tersebut menghantam peluncur tempat proyektil Hamas ditembakkan serta struktur militer. Peluncuran yang dilakukan oleh Hamas di dekat penyeberangan Rafah adalah contoh nyata eksploitasi sistematis yang dilakukan oleh organisasi Zionis. Tepat sebelum tengah malam, serangan udara Israel telah menewaskan beberapa warga Palestina termasuk seorang bayi. Hal itu membuat pasukan Hamas melakukan serangan balasan. Sebelumnya, Israel telah berjanji untuk memasuki kota Gaza Selatan dan mengusir pasukan Hamas di sana, namun menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menahan serangan karena operasi tersebut dapat menggagalkan upaya kemanusiaan yang rapuh di Gaza dan membahayakan lebih banyak nyawa. Serangan Hamas pada hari Minggu itu terhadap penyeberangan tersebut terjadi ketika harapan meredupnya perundingan gencatan senjata yang sedang berlangsung di Kairo, Mesir. Zionis sampai ketakutan begini, Chipper dibobol Iran, Israel sampai bangun Iron Dome online. Pasca serangan militer Iran dalam Operation True Promise, Israel terus meningkatkan pertahanannya tak hanya di sektor fisik. Rezim Zionis dikabarkan sampai membangun Iron Dome versi online. Seperti yang diketahui, sistem pertahanan Shiram Iron Dome adalah rudal pertahanan udara yang dikendalikan militer Israel selama sekitar 13 tahun terakhir. Sistem pertahanan Iron Dome dipasang mengelilingi seluruh wilayah Israel untuk menghalau setiap serangan yang datang.
Meskipun serangan pasukan Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023 dan aksi militer Iran diklaim berhasil membuat Iron Dome tak berkutik. Israel disebut tengah mengembangkan sistem pertahanan daring yang juga diberi sandi Iron Dome atau kubah besi namun secara online. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kerjasama Internasional Direktorat Siber Israel Aviram Atzaba. Pembangunan sistem pertahanan daring Iron Dome adalah tindakan antisipasi perang cyber yang juga dianggap ancaman serius. Ini adalah perang diam-diam, perang yang tidak terlihat. Mereka berusaha meretas apapun yang mereka bisa, ujar Atzaba dikutip FIFA Militer. Lebih lanjut, Atzaba menyatakan setidaknya ada lebih dari 800 serangan cyber yang ditujukan ke Israel yang telah menyerang banyak sistem milik Zionis. Sasarannya adalah organisasi pemerintah, infrastruktur pasukan pertahanan Israel atau IDF, hingga instalasi sipil. Serangan cyber disebut Atzaba dilancarkan oleh kelompok Hamas Palestina dan unit milisi Hizbullah Lebanon yang disokong oleh pemerintahan Iran. Mereka belum berhasil menyebabkan kerusakan nyata, kata Atzaba melanjutkan. Akan tetapi beberapa serangan cyber justru membuat Israel kebobolan. Beberapa di antaranya adalah serangan cyber rumah sakit di kota Haifa dan Shafet, di mana sejumlah data pasien berhasil dicuri. Direktorat Pengendali Iron Dome versi cyber disebut akan berkantor di Tel Aviv di bawah kendali Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Guna menjamin kerahasiaan, tidak dijelaskan secara detail terkait jumlah staf, anggaran atau sumber daya komputasi yang berada di sistem tersebut.